Pernah nggak sih, kamu lagi sendirian di kamar malam-malam, terus nggak sengaja ngelihat postingan teman lama yang baru aja beli mobil baru, atau mungkin pamer pencapaian kerjaan mereka yang kelihatan sukses dan maju banget. Saat itu juga, tiba-tiba ada perasaan yang aneh di dada kamu. Ada rasa panas, gelisah, yang dibungkus rapi dengan kalimat di dalam hati. Gua harus bisa lebih dari dia. Gua nggak boleh kelihatan kalah. Jujur aja sama diri kamu sendiri. Berapa banyak dari keputusan finansial yang kamu ambil dalam hidup ini yang sebetulnya cuma buat memuaskan ego kecil itu? Berapa kali kamu gesek paylater, ambil cicilan yang bikin megap-megap tiap bulan, atau maksain beli barang-barang yang sebetulnya nggak kamu butuhin, cuma supaya kamu nggak kelihatan lecek di depan orang lain? Aku pernah ada di titik itu. Dan mari kita buka kartu yang paling pahit malam ini. Alasan kenapa dompetmu sering kering, kenapa rezekimu kayak mampet dan seret banget. Bukan karena kamu kurang kerja keras, bukan karena kamu kurang pintar cari peluang, tapi karena isi kepalamu itu magnet kemiskinan. Kamu bekerja, mencari uang, dan bertahan hidup bukan didasari oleh rasa syukur atau keinginan untuk mandiri, tapi didorong oleh rasa iri, minder, dan ketakutan setengah mati kalau sampai dianggap gagal oleh lingkunganmu. Sadar atau enggak, kamu lagi kejebak di dalam perlombaan hantu. Perlombaan yang garis finishnya nggak pernah ada. Tapi anehnya, kamu rela mengorbankan kedamaian hidupmu demi jadi juara di sana. Kamu takut banget dibilang tertinggal. Kamu cemas setengah mati kalau sampai dicap sebagai generasi yang gagal, atau lebih ngerinya lagi, kamu takut seumur hidupmu cuma bakal jadi penonton kesuksesan orang lain sementara kamu jalan di tempat. Tapi coba pikirkan ini baik-baik dengan kepala dingin. Kalau setiap rupiah yang kamu hasilkan langsung habis cuma buat bayar topeng-topeng itu, mau sampai kapan kamu bisa bertahan? Apa kamu nggak capek setiap awal bulan selalu ngerasa cemas, dikejar-kejar tagihan, dan dadamu selalu sesak tiap kali dengar suara notifikasi M-Banking yang saldonya makin kritis? Lingkaran setan ini bakal terus mengikatmu, menjerat lehermu pelan-pelan sampai kamu tua. Dan akhirnya kamu tersadar kalau kamu udah jadi budak dari gengsimu sendiri. Kamu bakal melarat seumur hidup, bukan cuma melarat secara harta, tapi juga melarat secara mental. Nah, disinilah misteri terbesarnya. Ada satu rahasia fatal yang tersembunyi di dalam batinmu. Sebuah kesalahan psikologis yang sangat halus, yang tanpa kamu sadari bertindak seperti saklar gaib di dalam kepala. Selama saklar ini posisinya menyala, dia bakal menyumbat total seluruh aliran rezeki yang mau masuk ke hidupmu. Mau kamu kerja lembur bagai kuda sampai tipus, mau kamu punya bisnis sampingan sebanyak apapun, uang itu bakal selalu menguap tanpa bekas dan hidupmu bakal tetap kerasa hampa. Ada sebuah jebakan energi yang sangat beracun, yang sedang mengintip di balik sifat nggak mau kalah yang kamu pelihara itu. Dan kalau kamu nggak tahu cara mematikan saklar gaib ini sekarang juga, kamu nggak akan pernah bisa keluar dari lubang kemiskinan yang kamu gali sendiri. Sekarang, aku mau mengajakmu melihat lebih dalam ke dalam cermin retak egomu itu. Mari kita bongkar sama-sama apa sebenarnya yang terjadi di dalam isi kepalamu saat kamu mulai memelihara sifat berbahaya ini. Mari kita jujur lagi, tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi. Kita semua pasti punya sosok musuh dalam selimut di dalam kepala kita. Sosok orang lain yang sebetulnya nggak tahu apa-apa, tapi selalu kita jadikan standar ukuran kesuksesan kita. Bisa jadi itu teman kuliah yang dulu IPK-nya di bawah kita, tapi sekarang kerjanya di perusahaan multinasional. Atau saudara sepupu yang setiap lebaran selalu jadi pusat perhatian, karena dandanannya paling mentereng dan bawa mobil paling baru. Tanpa sadar, setiap kali mereka melangkah maju, ada alarm bahaya yang bunyi di dalam ego kita. Kita merasa terancam. Kita merasa kalau mereka naik satu tangga, artinya kita otomatis turun satu tangga. Disitulah jebakan Batman bernama pembuktian diri ini mulai bekerja merusak kewarasan finansialmu. Coba ingat-ingat lagi, kapan terakhir kali kamu beli sesuatu yang harganya di luar kemampuanmu? Mungkin handphone keluaran terbaru yang cicilannya harus kamu tanggung selama 12 bulan ke depan. Atau mungkin nongkrong di kafe-kafe mahal yang sekali bayar bisa buat makan kamu seminggu. Waktu kamu bayar itu semua, apa yang sebetulnya kamu beli? Nilai gunanya, fungsinya, atau kamu sebenarnya lagi beli pengakuan?
Kamu lagi beli tiket supaya bisa duduk sejajar sama mereka, supaya saat kumpul-kumpul nanti, kamu punya sesuatu untuk dipamerkan. Kamu pengen bisa bilang, gue juga bisa kok beli ini. Ini adalah bentuk rasa minder yang akut, yang sudah akut banget. Tapi anehnya, sering kita sebut sebagai motivasi hidup. Kamu menipu dirimu sendiri dengan berpikir, kalau rasa panas di dada itu adalah ambisi positif untuk maju. Padahal, itu adalah racun. Kamu bekerja keras, pulang malam, badan pegal-pegal, bahkan mungkin sampai mengorbankan waktu tidur dan kesehatanmu, bukan karena kamu mencintai prosesnya atau pengen membahagiakan keluarga dengan tulus. Kamu ngelakuin itu semua cuma karena kamu ketakutan setengah mati dianggap sebagai orang yang kalah. Kamu takut dianggap remeh, takut dianggap lecek, dan takut dianggap nggak berguna oleh lingkunganmu. Dampaknya apa? Setiap kali kamu dapat bonus atau ada rezeki lebih, uang itu nggak pernah sempat menetap di rekeningmu untuk membangun masa depanmu sendiri. Uang itu langsung menguap, keluar lagi dalam hitungan hari, bahkan jam, cuman untuk mendanai topeng-topeng yang kamu pakai demi memuaskan pandangan orang lain. Kamu terjebak dalam siklus kerja keras demi membayar barang-barang yang nggak kamu butuhin, untuk mengesankan orang-orang yang sebetulnya nggak peduli sama hidupmu. Bayangkan kalau mentalitas ini terus kamu bawa sampai 5 atau 10 tahun ke depan. Kamu bakal jadi bagian dari generasi yang keropos di dalam, tapi kelihatan mengkilap di luar. Kamu bakal jadi orang yang kalau dilihat dari media sosialnya kelihatan mapan, tapi tiap tanggal 25 selalu keringat dingin karena bingung gimana cara nutup tagihan kartu kredit atau pinjaman online. Kamu menaruh lehermu sendiri ke dalam tali gantungan utang konsumtif, dan anehnya, kamu sendiri yang menarik talinya pelan-pelan demi sebuah pujian semu yang bakal hilang dalam waktu 5 menit. Inilah akar masalahnya. Kamu terjebak dalam delusi bahwa kemenangan finansial itu dinilai dari seberapa besar kamu bisa terlihat lebih hebat dari orang lain. Padahal, saat kamu menjadikan orang lain sebagai kompas hidupmu, kamu sudah otomatis kehilangan arah jalan pulang menuju dirimu sendiri. Kamu gak akan pernah bisa kaya seumur hidupmu kalau alasanmu mencari uang adalah untuk membalas dendam pada rasa mindermu. Tapi pertanyaannya, kenapa cara kerja dunia ini justru terasa semakin kejam saat kamu punya mentalitas seperti ini? Kenapa semakin keras kamu berusaha membuktikan diri, uang dan rezeki itu justru kerasa makin menjauh dan lari darimu? Mari kita bedah hukum alam terbalik ini di bagian selanjutnya. Pernah gak kamu ngerasa, semakin kamu ambisius ngejar sesuatu, benda atau pencapaian itu justru malah kayak makin lari ngejauh dari kamu? Kamu udah coba segala cara, ikut kelas ini itu, kerja sampai tipes, tapi ujung-ujung kesuksesan yang kamu mau, itu kayak fata morgana. Kelihatan deket, tapi pas dideketin ternyata nggak ada apa-apa. Di dalam ilmu psikologi uang dan spiritualitas modern, ada sebuah hukum alam yang benar-benar terbalik dari apa yang diajarin di sekolah. Hukum itu berbunyi, kamu tidak akan pernah bisa menarik apa yang kamu butuhkan secara paksa. Kamu hanya bisa menarik apa yang selaras dengan energimu. Mari kita bedah pelan-pelan supaya ego kamu paham. Ketika kamu bergerak dengan motivasi nggak mau kalah, atau pengen ngebuktiin diri ke mantan, ke temen, atau ke tetangga, getaran energi apa sih yang sebenarnya lagi kamu pancarin keluar? Sadar atau enggak, dasarnya adalah rasa iri, rasa dengki, dan perasaan aku kekurangan. Kamu merasa diri kamu gak utuh sebelum kamu punya barang yang sama atau lebih mewah dari yang mereka punya. Nah, disinilah letak ironinya. Semesta atau energi rezeki itu gak merespon kata-kata yang keluar dari mulutmu, tapi dia merespon apa yang bergetar di dalam batinmu. Ketika batinmu dipenuhi oleh getaran scarcity alias mentalitas kekurangan, rasa takut kesalip, rasa cemas gak diakuin, rasa minder yang ditutup-tutupin, maka secara hukum tarik-menarik yang logis, kamu justru lagi mengundang lebih banyak kondisi kekurangan. Itu masuk ke dalam hidupmu. Makanya, jangan heran kalau rezekimu kayak mampet. Energi kompetisi yang beracun itu sifatnya merusak dan menyempitkan wadah rezekimu. Bayangin aja rezeki itu kayak aliran air yang jernih, sedangkan rasa nggak mau kalah di dalam hatimu itu kayak tumpukan sampah plastik yang menyumbat jalurnya. Mau sekeras apapun kamu pompa airnya dari pusat,
Kalau jalurnya tersumbat sama sampah emosi negatif, air itu nggak akan pernah sampai ke bak penampunganmu dengan lancar. Kalaupun ada uang yang sempat lolos dan masuk ke rekeningmu, uang itu bakal ikutan membawa energi yang panas. Uang itu nggak bakal bikin kamu tenang. Malah bawaannya pengen buru-buru dihabisin buat hal-hal konsumtif yang nggak jelas. Atau ujung-ujungnya habis buat musibah dan pengeluaran mendadak yang bikin kamu pusing lagi. Orang-orang yang benar-benar punya mentalitas kelimpahan, abundance mentality, mereka nggak pernah peduli sama kecepatan lari orang lain. Mereka nggak butuh validasi dari tepuk tangan penonton di pinggir jalan. Mereka tahu kalau rezeki itu bukan kue tart yang kalau udah dimakan sama temenmu, bagian buat kamu bakal berkurang. Nggak begitu konsepnya. Rezeki itu kayak samudera luas, tak terbatas. Keberhasilan orang lain sama sekali nggak mengurangi jatah kesuksesan yang bisa kamu ambil. Tapi sayangnya, isi kepalamu udah terlanjur keracunan sama ilusi kelangkaan ini. Kamu melihat hidup ini sebagai arena gladiator, di mana kalau ada orang lain yang menang, artinya kamu kalah dan harus mati secara sosial. Dan ketakutan akan kematian ego inilah yang diam-diam sedang menuntunmu berjalan pelan, tapi pasti menuju lingkaran setan yang jauh lebih mengerikan. Lingkaran yang bukan cuma bakal ngabisin isi dompetmu, tapi juga bakal merusak masa depan orang-orang di sekitarmu. Sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi kalau kamu terus-terusan membiarkan racun ini bersarang di dalam kepalamu. Ini bukan cuma soal kamu nggak bisa beli barang mewah, atau soal saldo ATM-mu yang selalu mepet di akhir bulan. Dampaknya jauh lebih mengerikan dari itu. Kamu lagi berjalan pelan-pelan menuju sebuah jebakan sistemik yang bakal mengunci kebebasan hidupmu sampai hari tuamu nanti. Coba kamu bayangkan diri kamu 5, 10, atau 12 tahun dari sekarang. Umurmu terus bertambah, tenaga batin dan fisikmu mulai menurun, tapi tuntutan hidup justru makin mencekik. Kalau dari sekarang modal utamamu dalam mengambil keputusan adalah gengsi dan sifat nggak mau kalah, kamu lagi mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam barisan sandwich generation berikutnya. Atau kalau kamu sudah berada di posisi itu sekarang, kamu lagi bikin talinya jadi makin kencang melilit lehermu. Kamu bakal terjebak dalam lingkaran setan utang yang gak ada ujungnya. Hari ini kamu pinjam uang atau pakai pay later demi bisa ikut tren gadget terbaru, besoknya kamu pusing cari pinjaman lain buat nutup lubang yang sama, semuanya cuma supaya di tongkronganmu kamu gak kelihatan drop. Kamu rela menggadaikan ketenangan tidurmu setiap malam, rela membiarkan dadamu berdegup kencang ketakutan tiap kali ada nomor gak dikenal menelepon, hanya demi mempertahankan sebuah topeng palsu di hadapan orang-orang yang bahkan gak bakal peduli kalau besok kamu jatuh miskin. Yang paling tragis adalah, mentalitas ini gak cuma merusak finansialmu, tapi juga bakal merembet dan merusak hubungan paling berharga di sekitarmu. Kamu bakal jadi pasangan yang toksik karena selalu menuntut keadaan di luar batas kemampuan. Atau kamu bakal jadi orang tua yang membebani anak-anakmu kelak dengan ekspektasi pembuktian diri yang gagal kamu capai di masa mudamu. Kamu menularkan penyakit batin yang sama kepada generasi setelahmu. Pertanyaannya, sampai kapan kamu mau hidup dalam pelarian yang melelahkan ini? Apa kamu gak capek setiap kali melihat orang lain sedikit lebih beruntung? Batinmu langsung meronta-ronta ngerasa terhina? Kamu terus mengutuk keadaan, menyalahkan sistem, menyalahkan takdir, padahal yang sedang menjerat lehermu dengan tali kemiskinan itu adalah tanganmu sendiri yang digerakkan oleh egomu yang rapuh. Kalau kamu nggak berani mengambil keputusan untuk memotong lingkaran setan ini sekarang juga, bersiap-siaplah untuk menghadapi masa tua yang penuh penyesalan. Masa tua di mana kamu tersadar bahwa seluruh jerih payahmu selama puluhan tahun bekerja bagai budak hancur begitu saja, menguap tanpa sisa, cuma untuk membeli tepuk tangan semu dari penonton yang sudah lama pulang, meninggalkan panggung. Kamu sudah berdiri di tepi jurang kesadaranmu. Pilihan ada di tanganmu. Mau terus berlari mengejar bayangan orang lain sampai kakimu berdarah dan hidupmu hancur, atau berhenti sejenak, meruntuhkan semua ilusi sialan itu, dan mengambil kembali kendali atas rezekimu yang sebenarnya? Kita akan bongkar jawaban dari teka-teki misterius di awal tadi,
dan bagaimana cara konkret mematikan saklar gaib yang selama ini menyumbat total aliran rezekimu. Inilah momen di mana kita harus berani meruntuhkan semua berhala ilusi yang sudah lama kamu sembah di dalam kepalamu. Mari kita jawab teka-teki tentang saklar gaib yang sejak awal video tadi kita bahas. Saklar yang diam-diam menyumbat total seluruh aliran rezekimu. Saklar gaib itu bernama kebutuhan untuk membuktikan diri. Selama saklar ini posisinya masih menyala, kamu sedang berteriak kepada semesta bahwa dirimu itu kecil, kurang, dan tidak berharga sebelum diakui orang lain. Dan seperti yang sudah kita bedah tadi, energi kekurangan hanya akan menarik kemiskinan yang lebih dalam. Sekarang, detik ini juga, matikan saklar itu. Tekan tombolnya ke bawah, lalu cabut alirannya sampai mati total. Gimana cara konkretnya? Cara pertamanya adalah dengan melakukan gencatan senjata dengan dirimu sendiri. Sadari dan akui dengan jujur di dalam hati. Aku selama ini minder, aku selama ini takut dianggap gagal, dan aku lelah berpura-pura. Gak apa-apa, akui saja. Begitu kamu berani mengakui kerapuhan egomu tanpa penghakiman, kuasa ego itu atas keputusan finansialmu akan runtuh seketika. Kamu nggak akan lagi membiarkan dompetmu diperalat oleh rasa takutmu. Mulai sekarang, ubah total orientasi berpikirmu dari energi kompetisi menjadi energi kelimpahan, abundance mentality. Ketika kamu melihat orang lain sukses, alih-alih memelihara rasa panas di dada dan memicu sifat nggak mau kalah, ambil napas dalam-dalam dan katakan dalam hati, kalau dia bisa dapat rezeki sekeren itu, artinya semesta ini memang penuh dengan kelimpahan. Dan jatah rezeki yang luar biasa juga sedang mengalir menuju ke arahku dengan cara dan waktunya sendiri. Ikutlah bahagia atas keberhasilan orang lain, karena dengan begitu, kamu sedang menyelaraskan frekuensi batinmu dengan energi keberhasilan itu sendiri. Kemenangan sejati dalam hidup dan keuangan sama sekali bukan tentang siapa yang berhasil mengalahkan siapa. Kemenangan sejati adalah ketika kamu berhasil menundukkan egomu sendiri. Ketika kamu bisa dengan tenang melihat orang lain pamer kemewahan, sementara kamu tetap fokus membangun asetmu, menjaga kedamaian batinmu, dan mengalirkan rezekimu untuk hal-hal yang benar-benar esensial dan membawa manfaat nyata bagi hidupmu dan keluargamu. Ketika kamu berhenti berlari di perlombaan hantu yang diciptakan oleh lingkunganmu, wadah rezekimu yang selama ini menyempit dan tersumbat sampah ego akan mendadak terbuka lebar. Kamu akan merasakan uang mulai datang kepadamu dengan cara-cara yang lebih tenang, lebih berkah, dan yang paling penting, uang itu akan menetap dan menjagamu. Bukan lagi menguap begitu saja demi membayar topeng gengsimu. Pilihan sekarang ada di tanganmu. Mau pulang dari video ini dengan ego yang tetap keras kepala, lalu kembali menjadi budak cicilan demi validasi orang lain, atau melangkah keluar sebagai manusia baru yang merdeka, yang tahu bahwa dirimu sudah utuh dan rezekimu sudah dijamin tanpa perlu pembuktian apapun kepada dunia. Tarik napas dalam-dalam, lepaskan bebannya, dan mari kita mulai hidup yang sesungguhnya. Kalau apa yang aku bagikan malam ini terasa seperti tamparan yang pas di hatimu, jangan dipendam sendiri. Coba tulis di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentil egomu. Mari kita saling berbagi perenungan dan menguatkan satu sama lain di sana. Dan kalau kamu merasa obrolan dari hati ke hati kita kali ini membawa manfaat serta kedamaian baru untuk langkahmu ke depan, silakan klik tombol sukai video ini sebagai bentuk energi baik yang kamu bagikan kembali untukku.